Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus manajemen restoran. Program ini saya buat menggunakan dan menerapkan konsep-konsep OOP seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, serta I/O dan operasi file. Secara umum, program ini itu digunakan untuk mengelola menu restoran, menerima pesanan pelanggan, dan menghasilkan struk pesanan. Pengguna juga dapat menambahkan makanan, minuman, diskon, menampilkan menu, memesan menu, dan mencetak struk yang otomatis tersimpan di dalam file teks. Nah, pertama saya akan membuat sebuah kelas abstrak bernama menu item. Jadi kelas ini nanti menjadi blueprint atau cetak biru untuk semua item menu di dalam restoran. Di dalam menu item terdapat 3 atribut utama, yaitu nama, harga, dan kategori. Jadi semua atribut itu menggunakan encapsulation, yaitu private, sehingga hanya bisa diakses melalui metode getter. Lalu kelas ini juga memiliki satu metode abstrak, yaitu tampil menu. Karena metode ini abstrak, jadi setiap kelas turunan itu wajib mengimplementasikannya. Nah, dari kelas abstrak ini saya membuat 3 kelas turunan, yaitu yang pertama ada makanan, minuman, diskon. Nah, masing-masing itu memiliki atribut tambahan sesuai kebutuhannya, dan semuanya mengoverride metode tampil menu. Disinilah konsep polymorphism yang akan diterapkan. Nah, di sini untuk programnya sudah saya buat ya, di menu item ini sesuai dengan tadi, yaitu ada 3 kelas turunan, yaitu ada makanan, minuman, dan nanti ada diskon. Makanan, minuman, diskon. Lalu di dalam menu item ini ada 3 atribut, yaitu ada nama, harga, kategori. Ya. Nah, untuk kelas berikutnya adalah kelas menu, ya, kelas menu. Jadi kelas ini tuh bertanggung jawab untuk mengelola daftar menu menggunakan sebuah array atau array menu item. Jadi fungsi utamanya yaitu yang pertama, menambah menu baru, menampilkan daftar menu, mengambil menu berdasarkan indeks, lalu menyimpan daftar menu ke dalam file teks. Yang menarik di sini adalah ketika pengguna mencoba mengakses indeks menu yang tidak valid, program akan melempar sebuah exception, yaitu throw new exception. Nah, item menu tidak ditemukan. Ini sekaligus menunjukkan pemanfaatan exception handling dalam program. Lalu kelas berikutnya adalah kelas pesanan. Kelas pesanan. Jadi berfungsi untuk sebagai pencatat seluruh menu yang dipesan pelanggan. Jadi pesanan disimpan dalam sebuah release. Pesanan ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu menambahkan item ke dalam pesanan, menghitung total harga, termasuk penerapan diskon jika diperlukan. Selain itu, kelas ini juga menyediakan fitur untuk mencetak struk pesanan, menyimpan struk ke file teks bernama struk.txt. Jadi file ini berisi daftar item yang dipesan beserta total harganya. Nah, seluruh fitur tadi itu disatukan dalam satu kelas, yaitu main restoran. Ini menjadi kelas utama
di program ini. Jadi pada bagian ini saya membuat menu interaktif berbasis tag yang memungkinkan pengguna itu memilih fitur yang ingin digunakan. Untuk struktur menu utama menggunakan while loop dan switch case untuk menangani input pengguna. Pengguna juga bisa menambahkan menu baru, menampilkan menu restoran, melakukan pemesanan, mencetak struk pesanan keluar dari program. Nah, setiap pilihan akan memanggil fungsi yang sesuai dari kelas-kelas sebelumnya. Gitu. Nah, program ini menggunakan berbagai struktur dasar pemrograman yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu if-else, switch case untuk keputusan logis, while loop untuk menjalankan menu utama secara terus-menerus, array list untuk menyimpan menu dan pesanan, string sebagai atribut penting dalam setiap item menu. Nah, dengan demikian, program ini itu mengintegrasikan hampir seluruh materi dasar Java ke dalam satu aplikasi ini. Nah, kita akan coba untuk running ya aplikasi yang telah dibuat. Kita akan coba tes programnya. Untuk yang pertama, kita akan coba untuk menjalankan pada menu utama, yaitu tambah menu. Nah, di sini kan ada 3 kategori, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Nah, jadi kita mau menambahkan kategori yang mana antara makanan, minuman, dan diskon. Kita coba akan mencontohkan menambahkan di menu makanan. Untuk nama makanannya kita buat untuk harganya 5.000. Jenis makanan saya kosongin. Lalu setelah kita masuk ke tadi fitur tambah menu, kita akan melihat nasi pecel itu sudah masuk ke daftar menu atau tidak. Kita coba tampilkan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk daftar menunya, yaitu nasi pecel seharga Rp5.000. Sudah kita tambahkan di menu daftar menu. Jadi untuk kedua program ini sudah berjalan, yaitu fitur tambah menu, menampilkan menu. Terus yang ketiga yaitu pesan menu. Nah, karena ini hanya ada satu daftar menu, sebagai contoh saja ya, kita akan melakukan pemesanan. Nah, di sini kita sudah melakukan pemesanan nasi pecel satu porsi, satu pesanan. Lalu setelah itu kita coba masuk ke menu cetak struk. Nah, struk baru dicetak, selesai. Dari program yang telah kita buat tadi, kita sudah berhasil menambahkan item baru ya, ke menu baru. Tadi ada nasi pecel. Lalu tadi di sini saya juga sudah menambahkan satu menu baru, yaitu nasi goreng seharga 6.000 ya. Lalu yang kedua, program ini sudah bisa menampilkan menu restoran ya, daftar menu yang ada di restoran ini sudah bisa ditampilkan. Terus yang ketiga, program ini juga bisa menerima pesanan dari pelanggan dan lalu mencatatnya. Setelah itu, program ini juga bisa menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin akan diterapkan. Terus yang keempat, ini juga bisa menampilkan struk pesanan pelanggan. Untuk struk itu
outputnya dalam bentuk TXT ya. Jadi ketika kita pencet cetak stroke, maka dia akan secara otomatis membuat file TXT yang berisi stroke pesanan yang telah dibuat. Lalu yang terakhir ada menu untuk keluar dari aplikasi begitu. Jadi cukup sekian untuk praktik video pada tugas 3 kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada penjelasan yang mungkin kurang dari saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.